Data head to head kedua tokoh ini bisa beriringan dibangun, jadi nggak tertutup kemungkinan dua tokoh ini adalah tokoh yang paling. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih Anda telah setia di channel ini. Dan jangan lupa selalu share video-videonya. Jika Anda senang, kalaupun tidak Anda senang, silahkan di skip aja. Nggak usah marah-marah, nggak usah maki-maki di kolom komentar ya. Hari ini saya mau membahas sesuai dengan judul dan mengajak teman-teman untuk menganalisa sama-sama sesuai dengan judul dari video ini, yaitu head to head Kang Deddy Mulyadi versus Ganjar Pranowo. Nah, kenapa kedua tokoh ini saya buat semacam komparasi? Artinya kedua tokoh ini adalah tokoh yang sangat populis yang hari ini berpotensi untuk menjadi leader Indonesia ke depan atau untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Memang Kang Deddy Mulyadi belum begitu populer, belum masuk dalam radar survei seperti video-video yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi di antara kedua tokoh ini, di samping persamaan-persamaannya, ada semacam komparasi yang bisa kita bikin sebagai analisa bersama, yaitu bagaimana kekuatan mereka ini atau dukungan mereka ini di media sosial. Saya mau membuat dua analisa atau semacam studi bahwa kedua tokoh ini sama-sama memiliki basis pendukung di media sosial dan sama-sama punya tim yang mampu membangun media sosial mereka menjadi begitu kreatif dan update. Nah, kalau misalkan head to head karir politik, ya mungkin kita sama-sama sudah tahu. Meskipun demikian saya akan sampaikan sekilas. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki latar belakang politik yang hampir dibilang sama ya. Jadi penjajakan karirnya itu dari legislatif ke eksekutif ya. Nah, cuman perbedaannya kalau Kang Deddy Mulyadi dari legislatif tingkat kabupaten, kemudian ke eksekutif menjadi wakil bupati, kemudian eksekutif jadi bupati, nah kembali lagi ke legislatif di tingkat DPR RI. Kalau Ganjar Pranowo, dia dari legislatif DPR RI dan kembali ke eksekutif gubernur Jawa Tengah. Nah, itu head to headnya nggak begitu menarik. Tapi ini yang menarik ini di media sosial, karena sekarang media sosial menjadi semacam acuan. Sebenarnya tingkat popularitas seseorang itu ditentukan dari mana? Yaitu pemberitaan dan sosial medianya. Seberapa banyak orang yang mengikuti sosial media resmi tokoh-tokoh publik tersebut. Nah, di sini saya mau membuat semacam head to head-nya itu adalah data-data dari sosial media dua tokoh ini, yaitu sosial media YouTube dan Facebook. Kenapa YouTube? Karena YouTube sekarang yang paling populer sebagai berbasis video dan Facebook sebagai sosial media yang paling banyak digunakan orang. Oke, jadi teman-teman ikuti. Nanti dari sini kita akan bikin kesimpulan-kesimpulan sebenarnya siapa di antara dua tokoh ini yang paling banyak, paling kuat dan paling produktif di media sosial. Data-data ini nanti akan kita simpulkan sebenarnya antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ganjar Pranowo, karena yang lebih berpotensi meningkatkan elektabilitasnya apabila diukur berdasarkan pengikut masing-masing di sosial media resminya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang paling pertama, kita ambil data dari YouTube. Berdasarkan data tanggal 5 Agustus 2021, yaitu di platform YouTube, Deddy Mulyadi, nama akunnya Kang Deddy Mulyadi Channel. Ganjar Pranowo, nama akun resminya Ganjar Pranowo. Status channel Deddy Mulyadi terverifikasi. Ganjar Pranowo juga status channelnya terverifikasi. Deddy Mulyadi bergabung di YouTube sejak 17 November 2017. Ganjar Pranowo bergabung di YouTube sejak 20 Maret 2018. Deddy Mulyadi lebih dulu bergabung di YouTube. Deddy Mulyadi jumlah subscriber 1,42 juta subscriber. Sementara Ganjar Pranowo jumlah subscriber 1,04 juta subscriber. Di channel Deddy Mulyadi, jumlah konten video atau jumlah video yang sudah diupload 1.538 video. Ganjar Pranowo jumlah konten yang sudah diupload masih 938. Artinya Kang Deddy Mulyadi lebih unggul.
Total view Deddy Mulyadi 251.413.360 kali ditonton dari total view di channelnya. Ganjar Pranowo total view-nya 101.527.862 kali ditonton. Dari data ini dapat disimpulkan keunggulan Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube. Kang Deddy Mulyadi lebih unggul mulai gunakan YouTube sekitar 1 tahun dibanding Ganjar Pranowo. Yang kedua, pendukung Kang Deddy Mulyadi lebih besar sekitar 3.800 subscriber dibanding Ganjar Pranowo. Kemudian, jumlah video upload channel Kang Deddy Mulyadi lebih produktif, 600 video upload. Oke, itu data-data yang bisa kita lihat dan yang saya dapatkan dari internet berdasarkan akun-akun resmi mereka karena sudah terverifikasi atau sudah centang biru. Maka dari data-data itu kita bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan sementara siapa lebih kuat di antara mereka ini di sosial media, yaitu khususnya di YouTube. Oke? Dari data itu, kesimpulan-kesimpulan inilah sebagai basis kita nanti untuk membuat kesimpulan akhir sebenarnya bagaimana peluang kedua tokoh ini untuk meningkat popularitasnya menjelang Pilpres 2024. Nah, kesimpulan sementara di YouTube itu bisa jadi memang karena ya dari sisi penggunaan YouTube memang lebih dulu Kang Deddy Mulyadi melakukan YouTube sebagai media komunikasi atau sebagai media publikasi. Maka produktivitas upload yang selisih 600 video, kemudian jumlah view sudah pasti berbanding lurus dengan jumlah video yang diupload. Semakin banyak video yang diupload, maka peluang view-nya semakin besar. Artinya ini masih bisa kita lihat sebagai data yang biasa saja. Artinya biasa saja ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau lebih dulu kita aktif di YouTube ya pasti lebih dulu kita jumlah view lebih banyak atau subscriber lebih banyak. Itu sebagai salah satu ukuran-ukuran saja, dan nanti evaluasi terakhirnya atau kesimpulan terakhirnya apabila head to head kedua tokoh ini di tingkat sosial medianya itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita yang kedua, kita mau lihat datanya di Facebook. Meskipun sebenarnya data di Facebook ini tidak terlalu banyak yang bisa dielaborasi, cuman data pengikut ini juga sebagai indikatornya akan kita bikin siapa lebih kuat mereka di antara dua media sosial ini. Oke, kita lanjutkan ya. Di hari yang sama juga, pada tanggal 5 Agustus 2021, saya juga mengambil data dari Facebook mereka yang sudah terverifikasi, yaitu data-datanya seperti ini. Deddy Mulyadi, nama akunnya Kang Deddy Mulyadi. Ganjar Pranowo, nama akunnya Ganjar Pranowo. Statusnya Deddy Mulyadi terverifikasi, Ganjar Pranowo statusnya terverifikasi. Kemudian Deddy Mulyadi jumlah pengikutnya 11 juta orang mengikuti fanpage-nya. Ganjar Pranowo jumlah pengikut fanpage-nya 1,3 juta orang mengikuti. Berdasarkan hasil penelusuran di Facebook, maka disimpulkan jumlah pengikut Kang Deddy Mulyadi jauh lebih besar dibanding Ganjar Pranowo. Jumlah pengikut KDM lebih besar sekitar 9,7 juta di Facebook. Artinya kalau dibuat komparasinya, peluang untuk meningkatkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi dengan jumlah pengikut di Facebook atau lewat platform Facebook sebenarnya sangat besar, sangat potensial. 11 juta orang mengikuti. Nah, itu data di Facebook. Yang mengikuti Facebook kedua tokoh ini ya memang bisa dibilang ya kalah jauh ya Ganjar Pranowo di Facebook ya. Yaitu perbandingannya dari 11 juta ke 1,3 juta. Wah, itu nggak karuan lagi kekalahannya itu seberapa. Tujuan data-data ini saya upload atau video ini saya upload, saya memberikan catatan. Ada 3 hal yang menjadi catatan saya dalam video ini ya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang paling pertama, keunggulan Kang Deddy Mulyadi di media sosial, khususnya YouTube dan Facebook, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman relawan untuk mengejar popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo. Artinya saya menyatakan ini tidak berlebihan, sebab sekarang penggunaan media sosial itu masih yang paling efektif untuk mendorong atau memaksimalkan popularitas atau elektabilitas kedua tokoh ini ya, khususnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman
punya ekspektasi atau punya tujuan atau punya cita-cita ingin mengampanyekan agar Kang Deddy Mulyadi menjadi capres di 2024, semestinya dari sekarang dengan data-data yang cukup besar itu, data-data pendukungnya baik di YouTube maupun di Facebook, dan produktivitas timnya, saya rasa bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan atau diajak untuk membuat satu semacam kesimpulan bersama bahwa oke, seluruh pendukung ini kita injeksi atau kita wacanakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini capres di 2024. Nah, jumlah netizen jutaan itu bisa satu pemahaman, artinya bisa satu tujuan, gitu maksud saya. Kalau misalkan teman-teman itu prinsipnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya juga mau sampaikan kalau misalkan data head to head kedua tokoh ini bisa beriringan dibangun, jadi nggak tertutup kemungkinan dua tokoh ini adalah tokoh yang paling populer di kalangan anak muda atau di kalangan milenial. Sebab seperti saya misalkan, ya kalau wacana seperti yang sudah pernah mencalonkan atau yang tidak populer di sosial media, ya saya anggap tuh orang-orang jadul. Nggak iya banget gitu loh untuk bertarung lagi di 2024. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang juga ingin saya sampaikan bahwa ya saya masih tetap berpegang teguh bahwa kedua tokoh ini paket 2024 yang paling potensial, yang paling jos dan paling mantul. Tapi ya perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita ya hal yang wajar. Artinya kalau si A bilang bahwasanya lebih bagus RI 1-nya Ganjar Pranowo, RI 2-nya Kang Deddy Mulyadi, ya sah-sah aja. Namanya wacana dan harapan ya. Atau sebaliknya, lebih bagus RI 1-nya itu Deddy Mulyadi, Ganjar Pranowo RI 2-nya. Ya, ada semacam itu. Kalau saya terus terang seperti video-video sebelumnya, dan saya konsisten bahwa kedua tokoh ini the next leader. Yang paling pertama, saya punya misi bagaimana tokoh-tokoh populis, tokoh-tokoh yang lahir dari bawah, tokoh-tokoh yang lahir dari orang-orang biasa, tidak klan-klan politik tertentu, apalagi yang bersifat warisan atau feodalistik dalam sistem politik kita menjadi satu ukuran untuk pemimpin ke depan, itu sama sekali menutup kesempatan banyak orang atau siapa saja ingin berpartisipasi atau ingin menjadi pemimpin di republik ini. Nah, kesimpulan saya dari video ini, ketika head to head ini sudah kita hadapkan, maka YouTube menjadi sarana yang paling potensial dan berpeluang untuk meningkatkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, dan Facebook juga hari ini menjadi peluang yang sangat besar juga untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi kedua tokoh ini masih saya bilang masih berkaitan, artinya tidak terlalu jauh-jauh dari sisi jumlah subscriber, kemudian dari sisi jumlah pengikut, tapi tingkat produktivitas atau tingkat kampanyenya di luar dari platform resminya kayaknya ya, sepertinya lebih banyak Ganjar Pranowo. Kenapa saya bilang begitu? Saya lihat di data-data kelompok-kelompok atau grup-grup Facebook dan grup-grup WhatsApp maupun ya deklarasi relawan-relawan masih dikuasai oleh Ganjar Pranowo. Artinya pengikut atau pendukung Ganjar Pranowo yang masih lebih dominan. Sekarang pertanyaannya nih, mungkinkah dengan jumlah subscriber, dengan jumlah pengikut, dengan jumlah pendukung Kang Deddy Mulyadi bisa mengimbangi popularitas dengan elektabilitas Ganjar Pranowo? Nah, itu kembali ke kita semua dan kembali ke Anda semua teman-teman yang menyatakan dirinya pendukung maupun ya follower atau relawan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Mungkin video ini tidak sekomprehensif yang Anda bayangkan, tapi setidaknya data-data ini membuka wacana atau juga membuka pikiran kita bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat potensial untuk kita tingkatkan elektabilitasnya ke depan. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jika Anda senang dengan video ini, silakan tinggalkan komentar positif. Jika Anda tidak senang dengan video ini, silakan di-skip. Dan saya berharap kita semua tetap berpikir jernih dan berpikir positif apapun dan seperti apapun isi konten yang saya upload.
Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Tanpa Anda channel ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Jazz.